PPP lagi menghayal saat sebut Anies mampu redam polarisasi. Anies diyakini akan mencalonkan diri sebagai capres. Beberapa parpol mulai ambil ancang-ancang untuk mengusung dia. PPP Jawa Timur merekomendasikan duet pasangan Anies dan Khofifah. Sedangkan DPW PPP DKI juga merekomendasikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Anies dinilai layak maju pemilihan presiden karena mampu meredam polarisasi. Omong kosong, justru polarisasi itu dimulai saat Pilkada DKI 2017 ketika strategi dan manuver politik busuk terang-terangan dimanfaatkan kubu sebelah untuk memenangkan Anies sebagai Gubernur DKI. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, juga menganggap argumentasi DPW PPP DKI Jakarta tidak masuk akal. Argumentasinya tidak masuk akal. Anies ini sudah menjadi bagian dari polarisasi politik, kata dia. Menurut Adi, Anies bukannya meredam polarisasi politik pasca Pilkada 2017. Anies justru menjadi subjek dan aktor yang menjadi bagian polarisasi tersebut. Alasannya, karena Anies adalah sosok yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam. Bagaimana bisa meredam polarisasi kalau aktor dan subjeknya maju? Itu adalah argumen-argumen yang dibangun PPP saja, kata dia. Siapapun, kecuali kadrun goblok, tahu kalau Pilkada DKI pada 2017 lalu sangat kotor dan menjijikan. Bahkan bisa disebut sebagai pilkada yang brutal karena maraknya politik identitas. Anies dituduh oleh sebagian pihak membiarkan para pendukungnya memainkan sentimen identitas. Kalau lupa, silakan ingat kembali spanduk tidak mensolatkan jenazah pendukung penista agama bertebaran di banyak tempat. Banyak orang yang setuju kalau Anies inilah sumber dari polarisasi. Kalau mau salahkan polarisasi, salahkan mereka yang bermental pengecut hina, yang menggunakan politik identitas berbau sara. Salahkan mereka yang mengancam tidak akan mensolatkan jenazah. Silakan kutuk mereka yang mengancam orang lain yang memilih pemimpin yang tidak seiman. PPP mungkin caper. Maklum, partai ini sekarang hanya sekedar nostalgia karena bertahan cukup lama. Partai ini cuma pemeriah politik saja. Mungkin mereka mendukung Anies agar dapat banyak dukungan secara Anies tinggi elektabilitasnya. Coba lihat para pendukung Anies, rata-rata dari kelompok mana? Secara umum para pembenci Jokowi dan pemerintah pasti akan berlabuh ke Anies. Makanya, jangan heran kalau ada yang ditangkap Densus 88. Tapi ternyata beberapa hari sebelumnya sempat bertemu Anies. Jangan heran, yang mendukung Anies kelompok adalah tukang demo seperti PA212 dan komplotannya. Jangan terkejut jika sebagian pengeroyok Ade Armando ternyata dulunya relawan pendukung Anies. Jangan kaget jika dosen yang baru saja viral ini istrinya pendukung Anies dan juga mendukung demo beberapa waktu lalu. Anies adalah simbol dari lawan pemerintah. Jadi mereka yang membenci pemerintah otomatis akan mendukung Anies. Jadi jangan salahkan tudingan dari publik kalau Anies didukung oleh orang-orang yang tak beres dan kelompok intoleran yang suka memainkan politisasi agama. Dan PPP malah dengan lugunya menyebut Anies bisa redam polarisasi. Ini narasi paling omong kosong yang pernah saya dengar. Makanya saya anggap PPP ini sedang cari simpati pendukung Anies biar parpolnya sedikit terangkat. Kalau ada parpol yang mendukung bahkan mengusung Anies, maka layak diragukan maksudnya. Negara seolah dibuat mainan dengan mengusung orang yang sama sekali tidak layak dan cuma modal bertopeng santun. Ada beberapa yang kabarnya tertarik, PKS, PPP, Demokrat dan Nasdem. Catat ini baik-baik.
Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.